Arifin. Pada malam hari ini guru kita Ustadz Muhammad Salman Al-Hafiz sedang tidak enak, kurang sehat. Kita doakan semoga guru kita diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur sehingga bisa membimbing kita dalam menyampaikan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian pada malam ini dilaksanakan, setelah satu pekan kita istirahat dikarenakan Idul Adha, pada malam ini kita mulai kajian kita. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran, mengambil keberkahan dari surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang telah berwakaf di Mushola Al-Hidayah ini, untuk orang-orang yang selalu berjuang, para donatur yang istiqomah membantu kegiatan-kegiatan di Mushola Al-Hidayah. Semoga Allah istiqomahkan, Allah berikan kesehatan, keberkahan, sehingga bisa terus hadir dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa anil baiti ajmain syailahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, mari sama-sama kita dengarkan kajian kita pada malam hari ini akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Samsul Arifin. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, bil khusus kepada seluruh jamaah Mushola Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Pak Ketua kita, Pak Nandi, mudah-mudahan kita doain hidup beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, keluarganya dijaga oleh Allah, dan juga kepada bapak-bapak, santriyin, semuanya dari santri Pondok Pesantren Al-Mustaqim, juga mudah-mudahan hidupnya senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita. Sebelumnya diisi oleh Gurunda Ustadz Al-Fadil Ustadz Muhammad Salman Qais Al-Hafiz, namun karena ada kondisi dalam diri beliau yang sedang tidak enak, sementara beliau diminta dibadalkan oleh Al-Fakir, namun tetap kita doakan untuk Gurunda Ustadz Muhammad Salman Qais Al-Hafiz. Mudah-mudahan hidup beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, rizkinya diberkahkan oleh Allah, keluarganya dijadikan keluarga yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan juga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita masih dengan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya Al-Habib Sayyid Abdullah Ibni Alawi Al-Haddad Sahib Ratib. Kali ini sudah sampai halaman 58. Mangga santri yang punya kitabnya. Wa amma zakatu ya. Betul.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa amma zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah. Bisa disebut zakat fitri, bisa disebut zakat fitrah. Fatajibu, maka zakat fitrah itu wajib fi kulli syahri Ramadhan, di setiap bulan Ramadan. Buat siapa? Ala kulli kabirin wasaghirin. Kewajiban ini untuk setiap orang yang sudah dewasa, di sini sudah balik, wasaghirin, dan yang masih kecil atau yang belum balik. Wa hurrin wa abdin, wajib buat orang yang merdeka dan juga untuk masih budak, abdin. Minal muslimina, kategorinya di antara orang-orang Islam. Yang mana? Al-qadirina 'alaiha, yang mereka ini mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi hadirin, ya, disebut zakat fitrah itu karena diambil dari beberapa kosakata. Yang pertama disebut fitrah karena memang sesuai hadis Nabi. Kata Rasul, zakatul fitri tuthiru anil lagwi wal farafi bis-shaim. Zakat fitrah itu dapat membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dia dan perbuatan kemaksiatan dia sewaktu bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, berkat adanya zakat fitrah di ujung, seakan-akan dosa-dosa dia sepanjang bulan Ramadan itu diangkat dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah itu diambil kata-katanya fitrah, artinya bersih. Sebagaimana dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dasarnya bayi itu suci, bersih, gak ada dosa sama sekali. Itu namanya fitrah. Kemudian yang kedua, fitrah ini diambil dari kata-kata fator, artinya tidak puasa. Karena dikeluarkan zakat fitrah ini yang wajibnya dan yang paling afdolnya itu di tanggal 1 Syawal. Tepatnya di malam 1 Syawal, malam takbiran, hingga khotib sebelum naik ke atas mimbar. Itu batas wajib dan paling afdolnya. Maka karena tidak lagi puasa, dalam bahasa Arab tidak puasa itu artinya fitri, artinya fitr. Maka disebutnya juga dengan istilah zakat fitri. Yang ketiga, fitrah itu artinya adalah makan pagi. Makanya kalau dalam bahasa Arab, saya sarapan pagi. Bahasa Arabnya ana atana walul futur. Atana walul futur. Saya makan pagi. Kenapa dikategorikan kepada zakat fitrah? Karena zakat fitrah itu mengandung harta yang berkaitan dengan makanan pokok. Yang berkaitan dengan makan memakan. Di sini kita akan bahas nanti. Makan pokok apa aja yang dijadikan wasilah untuk boleh zakat fitrah. Zakat fitrah juga itu bisa diartikan karena terjadinya di hari Idul Fitri. Makanya disebutnya adalah zakat fitrah. Gitu. Jadi banyak alasan ulama membahas untuk zakat fitrah aja banyak banget. Untuk bahasa zakat fitrah ini itu diambil kosakatanya aja tuh banyak banget, baik itu dari Quran, hadis maupun aqwal ulama. Satu. Dan zakat fitrah ini unik. Zakat yang terikat kontraknya ini dengan puasa, dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan. Seakan-akan puasa kita di Ramadan itu nggak akan diterima kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Paham nggak nih? Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, walaupun ini kebanyakan ulama bilang hadis ini dhaif, tapi nggak apa-apa buat fadhail amal. Kata Rasul, as-saumu
Saumu Ramadana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi. Pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan itu masih ngatung-ngatung dia, masih belum jelas. Masih di antara langit sama bumi, belum jelas nih pahala nih. Diterima apa kagak ini? Masih nyangkut, nyangsang. Masih terbang dia antara langit sama bumi. Masih stuck dia. Belum diterima sama Allah, belum diterima oleh Allah atau tidak diterima sama Allah. Masih belum jelas statusnya. Illa bi ikhraji zakatil fitr, kecuali setelah hamba itu udah berhasil mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau udah ditanya sama Pak Nandi, gimana jamaah Pak Nandi? Udah selesai zakat fitrah, beres Samsul. Nah, insya Allah nih kita punya jamaah Mushola Al-Hidayah, insya Allah diterima semua pahalanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu puasanya, tarawehnya, baca Qur'annya, iktikafnya, menyediakan berbuka puasa untuk mereka yang puasa, diterima semua. Kalau endingnya itu udah ngeluarin zakat fitrah. Jadi erat sekali. Disinilah hebatnya Islam. Puasa itu kan selalu bahasanya kutiba alaikumusiyam. Ditekankan sekali untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, yang ngasih penekanan tuh Allah. Maka karena ini puasa ini perintah Allah banget. Dalam hadis qudsi disebutin asyamuli. Puasa itu punya saya, kata Allah. Saya itu yang punya puasa. Wa ana ajzibi. Dan saya yang langsung gaji orang yang puasa. Tolong orang lain tidak ikut campur. Saya ikut campur hari ini. Wow. Kasih itu Allah dalam qudsiynya. Tapi uniknya ketika Allah mengatakan puasa itu punya saya, itu masih ada syarat untuk diterima. Apa itu syaratnya? Anda tidak akan puasa atau ibadah Anda tidak akan diterima oleh Allah kecuali perilaku Anda sama sesama hambanya Allah itu baik. Bagaimana aplikasinya? Bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan memberi zakat fitrah. Jadi ada bahasa baik kita secara vertikal, baik kita secara horizontal. Baik kita juga kepada Allah, baik juga kita kepada sama hambanya Allah. Gitu Pak. Jadi Islam itu ngontrol semuanya. Ibadah kepada Allah yang harus baik, sebagaimana ibadah atau amal solehnya kepada sama hambanya Allah. Jadi nggak akan diterima kita kalau belum beres urusan kita sama sesama hambanya Allah. Kemudian juga uniknya lagi, cuma zakat fitrah doang yang seakan-akan itu nggak ada syarat mesti balik, nggak ada. Di mana-mana Pak, ibadah itu pasti diterimanya kalau udah balik. Contoh, anak kecil, siapa? Anaknya mudir apa? Abdullah. Abdullah kalau puasa boleh apa enggak? Boleh. Namun wajib apa enggak puasa Ramadan buat Abdullah? Enggak wajib. Kasarnya, kalau si Abdullah umpama di Al-Mustaqim ceritanya, dia enggak puasa makan es krim depan abang-abang santri, dosa apa enggak? Secara hukum enggak dosa. Karena dia belum balik, masih kecil si Abdullah nih anaknya mudir. Masih kecil. Akan tapi memang jadi pendidikan. Kalau anak kecil udah puasa itu nilai plus itu. Kalau bocah seusia Abdullah tuh puasa, alhamdulillah. Akan tetapi tidak akan dibebankan dosa kepada orang yang belum balik, artinya belum mukallaf. Namun kalau ceritanya zakat, ini jangankan balik usia 15 tahun buat laki-laki, 9-10 tahun untuk perempuan atau sudah haid. Bayi yang baru lahir aja nih, bayi udah lahir nih, baru lahir. Maghrib lahir. Isya meninggal. Pertanyaannya, dia wajib zakat fitrah apa enggak? Bayi. Kasian banget tuh. Maghrib lahir nih. Isya meninggal. Umurnya cuma baina sholat aja, baina sholatain. Antara maghrib sama isya doang. Wajib zakat fitrah gak Pak? Wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Khusus
untuk perkara manusiawi, Allah tekankan banget di situ. Allah tekankan sekali di situ. Artinya untuk masalah kemanusiaan, Allah tuh nggak main-main. Masalah ini nggak main-main. Hatta orang yang hidupnya cuma sebentar doang. Sebentar doang hidupnya. Antara maghrib sampai isya doang. Meninggal isya. Tetap dia diwajibkan dikenakan kewajiban zakat fitrah. Makanya saya bilang, khusus zakat fitrah. Dan khusus ibadah yang sifatnya kemanusiaan. Allah tuh gak main-main. Dia anggap sepele nih perkara zakat fitrah. Dan uniknya, di antara 5 pilar Islam, atau kita sebut dengan rukun-rukun Islam, ya, cuma perihal zakat aja yang kaitannya sama orang. Syahadat, dia sendiri sama Allah. Salat, sama Allah. Puasa, tentu sama Allah. Haji, sama, urusannya sama Allah. Tapi buat zakat, nah ini hati-hati. Nah, ini jangan main-main ini. Zakat ini ibadah yang sampai mencuat bikin perang baru terjadi. Zakat nih. Ini saking bahaya zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gak main-main Pak. Gak main-main zakat ini. Ada perang namanya Harbu Mani'iz Zakah. Nah, perang karena orang-orang yang gak mau bayar zakat. Perang yang terjadi gara-gara ada kaum muslimin yang gak mau bayar zakat. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini marah-marah ini. Marah-marah waktu jadi khalifah. Marahnya tegas, bukan marah-marah atas inisiatif pribadi, enggak. Tapi karena belum lama Rasul wafat, kalian udah berani ninggalin zakat. Apalagi sekarang nih, 14 abad yang lalu jaraknya. Akhirnya keluarlah itu, apa namanya, dekret, apa namanya kalau presiden nyuruh sesuatu apa namanya? Apa? Kepres, keputusan presiden. Kalau mungkin apa tuh? Undang-undang. Untuk siapapun yang berani tidak membayar zakat, dipancung lehernya. Pasti saya ngomong keras. Hal ini nggak semua diterima sama para sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu. Ini orang yang paling tegas, orang yang paling galak. Masya Allah, kita tahu. Orang setan yang kabur. Kalau lewat Umar, belum ketemu Umarnya, baru bayangannya doang, setan kabur. Saking tegas dan luar biasa Sayyidina Umar ini kedudukannya. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Abu Bakar, apakah kau ingin membunuh orang yang tidak membayar zakat padahal dia sholat dan syahadat? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Umar, apakah setelah Rasul wafat imanmu melemah? Saya akan pancung setiap orang yang berani memisahkan antara ibadah sholat dan perintah zakat. Ada 2 perintah itu dalam Quran gak pernah dipisahin. Selalu kok disebut aqimus sholah, lanjutannya apa? Wa atuz zakat. Iqamis sholah wa ita'iz zakat. Gak pernah pisah tuh ibadah yang 2 itu tuh. Kalau udah kalian manut sama Allah dengan sholat, patuh juga dong sama ibadah sosial, yaitu zakat. Kayak gitu ceritanya. Berani saya ngomong keras sendiri. Lantas saya Abu Umar apa? Nunduk dia. Samina wa ata'na. Khalifah. Aduh, gak berani saya Umar. Gak berani saya. Samina wa ata'na. Perang terjadi, perang itu. Dalam sejarah itu perang. Tentu dimenangkan kaum muslimin karena jumlahnya lebih banyak. Senjatanya lebih lengkap. Dan saat itu tuh mereka rata-rata kembali lagi ke Islam, kembali lagi bayar zakat. Apaan kalian? Kenapa kalian jadi pelit setelah Rasul wafat? Kenapa kalian jadi bakhil setelah Rasul tidak ada? Ini kan luar biasa nih. Zakat nih, nggak main-main sejarahnya nih. Yang kita bahas zakat fitrah hari ini sama statusnya. Untuk tidak diindahkan untuk selalu jadi prioritas utama setelah ibadah kita baik sama Allah, harus juga patuh dengan zakat. Wa hurrin wa abdin, coba nih, uniknya nih. Orang merdeka, hamba. Yang hamba itu, kalau pengen tahu, ya dalam Islam, hamba itu jangankan punya duit. Badannya aja dia nggak punya. Badannya nih, itu punya tuannya. Hamba itu manusia Pak.
Tapi status dirinya kayak barang. Mau dikasih orang, mau dijual ke orang lain, mau digadein, terserah. Udah kayak orang nih, udah kayak barang nih. Saking gak punya harga dirinya, tapi kalau dia Islam, tetap wajib ngeluarin zakat. Nah pertanyaannya, yang ngeluarin zakat siapa? Oh, dia gak punya duit kok. Ya tuannya, majikannya yang ngeluarin zakat. Nah dihitung tuh, kalau dia punya 1.000 budak, ya 1.000-1.000-nya dibayarin. Lumayan. Itu coba, ini saking pentingnya ini zakat fitrah. Sampai seakan-akan gak mandang status gitu. Mau dia udah gede, mau dia anak kecil, mau dia merdeka, mau dia budak, wajib pokoknya. Kalau dia mampu ngeluarin zakat, disebut dengan mustahik, maka dia wajib mengeluarkan zakat hari itu. Kalau dia nggak sanggup, statusnya berubah. Jadi, kalau dia muzaki, kalau dia nggak mampu untuk mengeluarkan zakat, namanya mustahik. Nah, gitu aja. Jadi problemnya tuh, ya kalau nggak muzaki, Anda di tahun itu ya mustahik. Nah, gitu. Kalau Anda nggak bisa beri zakat, ya berarti Anda penerima zakat. Kan gitu. Itu yang kedua. Minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Mesti Islam, nggak boleh nggak Islam. Nah, itu fondasi itu, Pak. Walaupun Anda berbuat baik kayak apa tahu, kalau nggak ada Islamnya ya nggak diterima itu. Al-qadirina 'alaiha, yaitu mereka yang mampu buat ngeluarin zakat. Artinya kalau saat itu dia tidak mampu, maka kategorinya dia tidak dianggap orang yang wajib ngeluarin zakat. Standarnya apa sih standarnya? Standarnya kalau dicek ternyata dari malam takbiran sampai nanti dia itu lebaran, artinya imam khatib naik ke atas mimbar, dicek dulu kira-kira di rumah beras cukup gak buat besok pagi. Kalau nggak cukup, ternyata dia, mohon maaf bahasanya kere saat itu, dicek beras tinggal berapa? Tinggal setengah gelas. Anaknya 10. Anaknya berapa? 10. Dicek dalam karung beras, ya bang, udah sampai dasar ini. Beras udah sampai bawah. Nah gimana? Nah, itu bukan lagi muzaki dia. Dicek juga dia punya duit gak hari itu. Jangan dia punya beras duitnya banyak. Nggak punya beras tapi duitnya banyak, bisa terjadi. Berasnya nggak ada, duitnya loba, duitnya banyak. Ya itu juga jangan sampai. Berarti saya ini mustahik Ustaz, karena saya nggak punya beras. Tar dulu nih, enak aja ente. Ente bener nggak punya beras, iya. Tapi kan ente punya duit. Ya duit gak? Ada Ustaz, berapa? Ada 20 juta. Itu duit bisa dibeliin beras gitu maksudnya mah teh. Ngakal-ngakalin syariat mulu. Itu bisa dibeliin beras. Itu ceritanya kalau emang dia nggak punya beras atau nggak punya duit. Jangan salah paham nih. Atau Ustaz nggak punya beras doang. Enggak. Maksudnya nggak punya beras, nggak punya duit gitu. Baru dikategorikan dia mustahik menerima zakat. Kalau nggak punya beras, mobil depan rumah 3. Coba gimana tuh? Mobil depan rumah 3. Satu mereknya apa? Camry. Yang kedua, Fortuner. Yang ketiga, Pajero. Tapi nggak punya beras. Berarti saya ini muzaki apa mustahik? Nah, itu orang kayak gitu tuh sumpah muter pakai beras. Masih nanya lagi tuh orang. Jual tuh mobil sekalian. Ban Pajero aja udah lumayan tuh, ban Pajero doang. Nah, ini kan berarti dia nggak bisa dikategorikan orang miskin. Karena objek pemberian zakat fitrah itu kepada asnaf yang 8. Di antaranya yang paling inti adalah fuqara wal masakin. Orang fakir sama orang miskin. Gitu kira-kira. Jadi nggak bisa. Jadi standarnya gitu Pak ya. Jadi standarnya bukan dilihat dari tanggal 1 Ramadan, kelamaan. Ramadan kaya dia, masih kaya, lama-lama buka puasa kenceng juga nih. Pengeluaran sahur kenceng juga. Gaji cuma 3 juta. Aduh, setiap hari makan bocah 100.000, habis sampai ujung. Gajiannya tanggal 10 lagi. Aduh, lebaran tanggal 1.
Bisa kejadian dia jadi orang fukara masakin. Bisa kejadian. Kalau emang dia nggak punya pekerjaan sampingan. Yang jadi masalah kan adalah kalau dia mampu tapi tidak mampu-mampuin gitu. Tidak mampu-mampuin, ini juga bahaya. Waman wajabat alaihi nafaqatu, barang siapa yang wajib nafkah atas dirinya, siman nih, li ahadin kepada seseorang. Artinya kalau ada orang yang punya tanggungan nafkah di bawah dia, ya di bawah dia nih, contoh mama kayak istrinya wajib nafkahin, anaknya wajib nafkahin. Wajabat alaihi fitratuhu. Maka wajib juga zakat fitrah itu dibebankan buat dia yang ngasih nafkah. Jadi modelnya saya nih, saya bini satu, belum dua bukan? Satu. Kemudian anak dua, cowok dua-duanya. Alhamdulillah, sehat walafiat. Maka ketika saya ingin mengeluarkan zakat fitrah, nggak hanya saya, tapi harus diikut sertakan istri dan kedua anak saya. Gitu. Ditanya dulu, Bapak mampu Pak di rumah zakat gak? Zakat sul, alhamdulillah, berarti nggak wajib buat kita. Kecuali Bapak udah nggak ada kerjaan lagi, nggak bisa lagi mengeluarkan zakat, maka kita bantu Bapak untuk dikeluarkan zakatnya. Berarti Bapak kita termasuk kategori orang yang kita nafkahi juga nantinya. Karena udah nggak punya kerjaan. Satu-satunya penghasilan yang diraih sama Bapak di rumah cuma kiriman uang dari kita. Maka kita wajib jadi penanggungnya, jadi kafil namanya. Saat itu zakat fitrah yang Bapak ingin keluarkan pun itu di bawah naungan kita juga sebagai anak. Itu kira-kira apa? Paham Pak ya? Nah itu contoh kecil aja dah. Jadi nggak bisa kita sendiri. Atas istrinya gini, tanya ke suaminya, Bang, udah ngeluarin fitrah Bang? Kok nanya gue? Ya lu lah. Sendiri, kenapa sih? Kuburan aja beda, masa zakat fitrah gue yang nanggung? Nggak boleh gitu. Tetap abang itu yang ngeluarin zakat buat saya. Karena saya kan dinafkahi sama abang. Emang duit yang Marni kasih 1 juta buat sebulan nggak cukup. Bang, 1 juta zaman sekarang 2026. Nggak cukup. Emang dikira abang anak-anak nggak beli baju? Mau abang? Baju pada gembel tuh waktu Idul Fitri. Depan orang lain, liatin mau. Nah, kita nggak beliin makanan buat mertua, buat orang tua. Panjang lah tuh obrolan bini dah. Banyak lah itu 2 buang sama bini segala macam. Maka kita harus pikirin gimana caranya kita juga wajib ngeluarin beras kalau di Indonesia jumlahnya berapa? 3,5 liter ya untuk dikeluarkan, diniatkan kepada orang-orang yang kita wajib nafkahi saat itu. Wal fitratu, dan adapun zakat fitrah itu arba'atu amdadin. Ada ukurannya 4 mud. Bimuddihi sallallahu alaihi wasallam, dengan takaran mudnya Rasulullah. Udah dikonversi oleh para ulama, diantaranya ulama-ulama dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, benar sebutannya. Badan Amil Zakat Nasional, itu ketika dikonvert ke beras, sekitar 3,5 literan. Gitu kira-kira, 3,5 liter lah. Jangan sampai kurang lah. Dan yang dipilih itu kalau bisa beras yang bagus. Pilih beras yang seliter 6.000 lagi. Ya Allah Rabbi, zaman sekarang 6.000. Itu beras lebih banyak kutunya daripada berasnya. Yang penting kan beras. Tahu saya. Tahu yang penting beras. Cuman ya buat Allah mah toyibun. Buat Allah mah yang baik, yang dikasih, yang paling terbagus. Dan buat orang aja loh. Selalu pakai baju yang paling cakep. Parfum yang paling wangi. Penampilan yang paling bagus. Buat Allah aja. Yang paling jelek. Pokoknya mah. Gak boleh kayak gitu. Harus ditukar itu prinsip kayak gitu tuh. Harus diganti kayak gitu. Pilih minimal yang bagus berapa duit. Kan nanti sekarang. Kemahalan kali. 14 kali. Wah itu mah Pak Nandi aja dah. Nanti 18.000 per liter. Ngeri. Orang kaya beliau.
14.000 dikali 3 berapa tuh? Sekitar berapa ya? 42. Makanya kalau mau ngambil pendapat mazhab Hanafi yang boleh zakat fitrah pakai uang itu digenepin jadi 50. Bener ya? Iya ke atas. Sekitar 50-an ribu lah. Kalau pengen ikut mazhab Hanafi karena ukurannya bukan lagi beras tapi gandum dia. Agak mahal, agak mahal. Tapi udah disebarin 50.000 sih kemarin dari Basnas 50.000. Jadi harus dipilih yang paling bagus, yang paling jelek. Udahnya masalah, susah banget ngeluarin zakat. Udahnya pengen zakat, dikeluarin yang paling jelek. Susah emang manusia. Sifat pelitnya tuh nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang sebetulnya. Lalu ngakal-ngakalin. Tenang aja Mas Allah nggak terima. Ya nggak gitu. Ya nggak gitu, cara mikir tuh jangan kayak gitu. Yang mana? Minat tamri, pertama korma. Ini mungkin di Arab Saudi. Karena makanan pokoknya korma. Awil burri atau gandum putih. Biasanya bikin roti dia. Gandum putih. Awil dzarra. Dzarra ini ada yang mengatakan beras. Dzarra itu beras. Awil syairi atau syair. Syair gandum merah, ini paling mahal nih gandum merah. Biasanya dibikin roti-roti acara-acara gede. Syair. Au min ayyikutin atau dari jenis makanan pokok manapun yaktatuhu annasu yang dijadikan makanan pokok oleh orang-orang fi halil ikhtiar di waktu dia berusaha. Jadi di negara mana-mana beda-beda. Indonesia lebih cenderungnya kemana? Beras. Maka beras yang jadi standarisasi untuk zakat fitrahnya. Eropa apa Eropa? Roti, gandum, tepung. Maka tepung yang dikeluarin buat zakat fitrah. Nanti mereka bikin roti. Karena orang luar negeri nggak ada yang makan nasi, kita doang. Terus apa lagi? Kalau sagu, di mana sagu tuh? Papua. Di Papua sagu, mama. Papua sagu? Sagu. Sagu. Kalau emang di Papua itu makanan pokoknya sagu, enggak. Berarti pakai sagu tuh asalnya sagu, sagu ya? Sagu, berarti sagu. Enggak tahu, berarti pakai sagu. Berarti teman-teman, yang mesti kita pahami, harus yang dikeluarkan itu adalah makanan yang memang dikonsumsi kebanyakan orang yang tinggal di daerah kita saat itu. Bisa ditukar dengan uang. Ya, kalau kita berlandasan atau mengikut mazhabnya mazhab Hanafi. Walaupun sebagai ulama mazhab Syafi'i hari ini bilang di beberapa akwal mazhab Syafi'i pun ada yang berpendapat boleh zakat fitrah pakai uang. Tapi jangan disamain kayak beras, jangan. Lah, kan saya zakat fitrahnya itu pakai beras yang 12.000. Maka kalau 3,5 liter ya saya pengennya ya 30-40 ribu, kenapa saya 50 ribu? Nah itu dia. Beda bro, kalau udah pakai duit kesannya udah beda. Pertama, dia tidak sesuai hadis Nabi. Nggak sesuai hadis Nabi. Yang kedua, karena disebut fitrah itu adalah makanan pokok, yang dia keluarin duit. Itu bertolak belakang dengan arti fitrah itu sendiri. Maka karena ada beberapa hal yang berkontradiksi dengan istilah zakat fitrah, minimal dia dilebihkan dari uang yang seharusnya dia belikan makanan pokok gitu loh. Makanya akhirnya ikutnya mazhab Hanafiyah. Standarnya bukan lagi beras tapi langsung gandum yang paling mahal. Gitu Pak. Kalau salah tuh gandum itu harganya liternya itu hampir 20.000 itu. 18.000. Wah itu gandum tuh. Baju lele itu. Gandum tuh. Mungkin Pak nanti pakai gandum kali. Zakat fitrahnya. Nah, lanjut ya. Wal ikhraju minan nau'i, dan sesuatu yang dikeluarkan minan nau'i dari jenis alladzi yaktatuhu al mukhriju, yang dijadikan makanan pokok itu sesuatu al mukhriju atau bisa al mukharriju boleh, oleh orang yang mengeluarkan zakat. Au min ahsana minhu ahsanu wa talu, atau dari
jenis makanan pokok yang terbagus, dari yang terbagus, dan yang paling utama. Oh, ini berat ini. Jadi kalau bisa, pilih beras yang menurut kita paling mahal, walaupun di rumah kita makan pakai beras yang dijual Madura. Tapi kalau untuk dikasih orang, kalau bisa yang bermerek. Minimal mereknya anak raja. Oh, berapa duit raja? Masannya keren. Masan apa tuh? Bayi bersayap. Waduh, mahal itu, termasuk mahal. Apalagi yang paling mahal? Dan rojo lele apa? Pandan wangi, mahal gak tuh? Lumayan. Yang paling mahal apa Pak? Beras. Beras merah. Boleh gak pakai beras merah tuh? Ya gak semuanya orang suka beras merah soalnya. Makanya komunitasnya kebanyakan pakai beras putih. Ya, walaupun boleh-boleh aja pakai beras merah. Termasuk kut dia, termasuk makanan pokok. Pakai pisang goreng ya pakai pisang goreng? Ya, pisang goreng lagi. Aduh ya Allah Robi, itu gimana Ustadz? Nah itu harus yang terbagus yang dipilih sama kita. Yang paling cakep. Jadi nggak boleh. Wala yatayammamul khabitha bitayyib. Jangan kamu campur adukan yang jelek sama yang bagus. Nggak boleh kamu campur-campurin. Harus yang bagus untuk Allah. Harus yang bagus untuk Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Tenang aja. 3,5 liter, 1 liternya yang bagus. 2,5 liter jelek. Nah gimana tuh? Jangan kalau bisa. 3,5 liternya kalau bisa semuanya yang bagus. Apa ya? Ini kan cerita paling afdol, paling utama. Wafi zakatil fitri, dan pada permasalahan zakat fitrah, tadiqun itu agak sempit pembahasan. Maksudnya, yaghfulu anhu kathirun min amatin nas. Sering lalai dari masalah ini oleh kebanyakan dari komunitas kaum muslimin. Selalu kaum muslimin ini kalau udah bahas atau ingin mengeluarkan zakat fitrah, wayuqassiruna, maka mereka kurang-kurangin anil ikhraji dari mengeluarkan zakat fitrah. Mereka kurang-kurangin tuh. Kan saya bilang di awal, emang ada saja sisi pelitnya manusia. Sehingga untuk mengeluarkan zakat fitrah aja, ya Allah Rabbi, itu selalu perhitungan banget. 3,5 liter kan itu maksudnya standar. Kita timbang banget, jangan sampai lebih dikit. Pakai yang timbangan tuh yang pakai angka-angka digital. Wah, kurang lebih 0,1 nih. Astagfirullahaladzim. Dikurangin 1. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukannya emang ngepas banget, bukan. Itu mah standarisasi aja. Bukan pas pengen ngomong 3,5 liter. 0 banget gitu, enggak gitu juga. Nah, dibungut pakai sumpit lagi, ya Allah Robbi. Harus pas ini. Wah, masih 0,21, lebih 21 ini. Ya Allah Robbi. Dasar pelit banget tuh orang, bakhil banget tuh orang, bakhil. Bukan bahlil, bukan, bakhil. Bakhil banget. Ya Allah. Untuk perkara kayak gitu tuh luar biasa pelitnya tuh orang. Sampai yukosir. Benar-benar dikurangin banget. Sehingga kan banyak fatwa ulama. Ada fatwa ulama yang bilang 2,5 kilo. Ada yang ngomong kayak gitu. Ada sampai orang ngomong gini. Cari dong fatwa ulama yang enggak 3,5 liter gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau pengen dicari mah ketemu. Tapi saya gak mau ngeluarin. Saya gak mau. Gara-gara saya berfatwa. Akhirnya Bapak pakai fatwa. Zakat fitrah yang paling parah itu. Itu mah Pak, 2,5 liter buat orang yang pengen tanggal zakat, tapi di rumahnya ya cuma beras segitu-gitunya doang. Boleh dah, 2,5 liter keluarin, emang dia gak punya duit. Emang cekak banget ya tahun itu. Boleh lah pakai yang 4 buat 2,5 liter. Ini duitnya banyak banget di rumah, beras tumpah-tumpah sampai keluar rumah juga. Pelit banget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yarawna, dan mereka berpendapat annahum, bahwasanya manusia atau orang-orang ghaira qadirina, yang mereka itu orang-orang enggak mampu alaihi atasnya,
Wa hum minal qadirin, sedangkan mereka itu termasuk orang mampu. Ini saya bilang tadi. Padahal tuh mereka tuh mampu banget ngeluarin zakat. Yang resnya gini nih. Sepanjang Ramadan kita lihat statusnya tuh jalan-jalan kemana-mana. Jalan-jalan kemana-mana. Buka puasa hari pertama Malaysia. Buka puasa hari kedua Singapura. Buka puasa hari ketiga Thailand. Terus dikelilingin itu Asia Tenggara coba. Pas hari terakhir menjelang Idul Fitri berubah kere dia. Ceritanya mah. Pak datang ujuk-ujuk tanpa malu nih orang, tanpa muka malu, watados di wajah tanpa dosa nih orang. Datang depan panitia, daftar diri jadi mustahik. Pak, kemarin saya lihat Bapak itu jalan-jalan mulu. Iya Pak Ustadz, duit saya udah habis berjalan-jalan. Astagfirullahaladzim. Dia nggak pernah berpikir untuk orang lain. Pikirannya kesenangannya buat dirinya sendiri. Ini bahaya juga nih. Bahaya juga orang kayak gini. Nggak ada perhitungan agar di ujung Ramadan, awal Idul Fitri, dia bisa ngeluarin zakat. Itu nggak ada pikirannya. Mentalnya mental minta, bukan mental memberi. Emang udah mentalnya mental minta, bukan mental memberi. Makanya kadang-kadang saya, ya Allah Rabbi, di keluarga aja, saya termasuk orang yang agak sedikit rese, karena sering komentar. Saya bilang, anak tuh ajarin. Sepupu-sepupu kita tuh ajarin. Untuk punya mental ngasih orang, bukan mental minta Pak, Bang. Om. Presenan. Waktu Idul Fitri, Lebaran. Saya pernah waktu itu ngasih sambil anak saya, duit. Dia pada malu. Nih Kak, kamu pegang duit nih. Kamu kumpulin saudara-saudara kamu, ya, kamu bagi-bagiin. Usia dia berapa? 6 tahun, 5 tahun. Tapi bagiin ponakan-ponakannya yang gede-gede. Malu gak ada orang? Malu gak ada orang dikasih sama anak kecil? Dibilang jangan ngajarin. Jangan terlalu, ada kadang-kadang Masya Allah. Tuh yang om kaya tuh. Om kaya. Om kaya tuh mintain tuh. Om. Presiden om. Kan malu kita punya anak. Ngajarin minta-minta. Malu kita mah. Tapi apa gak tahu malu. Beda ceritanya. Minta-minta sama orang, ya Allah Rabbi. Emang settingan minta-minta. Itu kurang bagus itu. Qala ulama rahimallahu ta'ala, maka berkata para ulama rahimahullahu ta'ala. Bisa? Nah, serius nih? Ada cukup lah, sini aja. Persiapan dah untuk buka puasa. Yang takut ada yang belum wudu takut. Ya. Terima kasih pembahasan kita hari ini luar biasa tentang zakat fitrah. Mohon maaf Bapak-bapak ya, semuanya santri kalau banyak bercandanya. Ini agak susah ini, cuman bikin bercanda aja biar enak. Ada pertanyaan kali ya? Gak ada? Ada pertanyaan? Ada, nggak usah nanya lah. Demikian dari Al-Fakir, mudah-mudahan barokah pengajian kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan manfaat ilmunya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.